Halo teman-teman guru yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Yustina. Seperti yang telah kita ketahui bersama, capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka PAUD ada 3, yaitu CP Nilai Agama dan Budi Pekerti, CP Jati Diri, dan CP Dasar-Dasar Literasi, Matematika, Sains, Teknologi, dan Seni. Pada kesempatan kali ini, karena cakupannya lebih luas, maka saya fokuskan per CP. Nah, CP fase pondasi ini perlu dikembangkan secara terpadu. Kali ini saya akan membagikan contoh tujuan pembelajaran elemen nilai agama dan budi pekerti. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama ya. Elemen capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti, yaitu anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Anak menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya dan mempraktikkan perilaku baik dan berakhlak mulia. Anak menghargai alam dengan cara merawatnya dan menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang kita akan melihat pertimbangan konseptual dalam penyusunan elemen nilai agama dan budi pekerti, yaitu ada 3. Pertama, nilai-nilai agama serta praktiknya dalam ibadah penting dibiasakan kepada anak sedini mungkin. Salah satunya melalui contoh nyata dari lingkungan sekitarnya. 2. Penting menjaga hubungan dengan sesama dan merawat kelestarian alam sebagai salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai ajaran agama. Dan yang ketiga, sikap toleransi dengan menghargai perbedaan agama dan kepercayaan perlu dipupuk agar terbentuk kehidupan yang harmonis dalam keberagaman. Sekarang kita akan melihat CP nilai agama dan budi pekerti, yang di dalamnya terdiri dari elemen yang menjadi satu kesatuan di dalamnya. Di situ sudah saya beri warna ya, ada warna hitam, hijau, merah, dan biru. Nah, itu namanya sub-elemen. Nanti akan kita bahas sub-elemennya dan bagaimana itu diturunkan ke dalam TP. Untuk TP ini, dari masing-masing sub-elemen ini disusun sesuai dengan fase fondasi. Jadi, rekan-rekan guru bisa menyesuaikan kira-kira yang untuk tingkat KB, TKA, dan TKB nanti bisa disesuaikan. Bisa dipilih poin-poin mana yang cocok untuk KB dan mana yang cocok untuk TKA. Kita sekarang akan masuk pada per sub-elemen nilai agama dan budi pekerti. Sub-elemen yang pertama yaitu anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Tujuan pembelajarannya berdasarkan sub-elemen tersebut yaitu anak mengenal dan percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa. Anak mengenal dan mengetahui agama yang dianutnya. Anak mengenal hari besar agamanya dan orang lain. Anak mengenal tempat-tempat ibadah agamanya dan orang lain. Anak mengenal perintah agama untuk mencintai sesama dan alam ciptaannya. Anak mempraktikkan nilai-nilai dan ajaran agamanya masing-masing. Anak mengenal dan meneladani sifat-sifat Tuhan. Anak mulai belajar mempraktikkan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Anak mengenali persamaan dan perbedaan antara dirinya dan orang lain dalam menjalankan agama dan kepercayaannya.
Anak membangun sikap menghargai dan menciptakan kerukunan antar teman yang berbeda agama. Nah, bila ada yang merasa TP ini kurang, nanti bisa ditambah oleh satuan PAUD masing-masing ya. Subelemen yang kedua yaitu anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pembelajarannya berdasarkan subelemen tersebut yaitu anak membiasakan diri untuk menjaga kebersihan tubuh. Anak memahami pentingnya menjaga kesehatan dengan cara mengonsumsi makanan bergizi, minum air yang cukup, dan tidur yang cukup. Anak memahami pentingnya menghindari perilaku yang berisiko dan berbahaya seperti menyentuh benda tajam, bermain dengan bahan berbahaya, dan sebagainya. Anak memahami pentingnya menggunakan alat pelindung diri seperti topi atau payung, menggunakan helm, dan sebagainya. Anak memahami dan mempraktikkan cara-cara menjaga kebersihan lingkungan seperti merapikan mainan setelah bermain, membuang sampah pada tempatnya, dan sebagainya. Anak memahami bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri. Menunjukkan keterampilan untuk melakukan koordinasi motorik kasar dan halus. Jadi, bila ada yang merasa TP ini kurang, nanti bisa ditambahkan juga oleh satuan PAUD masing-masing. Subelemen yang ketiga yaitu anak menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya dan mempraktikkan perilaku baik dan berakhlak mulia. Tujuan pembelajarannya berdasarkan subelemen tersebut yaitu anak mengenal dan memahami perbedaan agama dirinya dengan orang lain. Anak menunjukkan sikap sopan santun, tata krama, dan akhlak yang baik dalam bertindak dan berbicara. Anak memahami dan menunjukkan sikap ramah, sopan, dan menghormati orang lain dengan senyum, sapa, salam, dan selalu mengucapkan terima kasih dan maaf. Anak membiasakan diri untuk berperilaku peduli, seperti saling berbagi, tolong-menolong, memberikan pujian kepada teman. Anak mempraktikkan perilaku baik yang mencerminkan akhlak mulia, seperti jujur, disiplin, mandiri, tanggung jawab. Membangun kemampuan regulasi diri, yaitu menunjukkan perilaku yang terkendali sesuai harapan lingkungan, seperti dapat menunggu, menunda, dan mengikuti aturan sederhana tanpa diingatkan. Ini sama juga ya, bila ada yang merasa TP ini kurang, nanti bisa ditambah oleh satuan PAUD masing-masing. Subelemen yang keempat yaitu anak menghargai alam dengan cara merawatnya dan menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pembelajarannya berdasarkan subelemen tersebut yaitu anak mengenal lingkungan alam dan makhluk ciptaan Tuhan. Anak menghargai alam dan makhluk ciptaan Tuhan. Anak menunjukkan sikap menyayangi sesama makhluk hidup. Anak menjaga kebersihan dan merawat lingkungan alam sekitar, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan memilah sampah sesuai jenisnya. Anak menyadari akibat dari perilakunya sendiri atau orang lain, sehingga anak dapat menilai perilaku yang baik dan buruk, benar dan salah, sopan dan tidak sopan dalam rangka memelihara alam, lingkungan fisik dan sosial. Anak menunjukkan perilaku peduli terhadap hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar dan bertanggung jawab merawat lingkungannya. Anak belajar menghemat sumber daya alam seperti air dan listrik dengan cara menutup keran air saat tidak digunakan dan mematikan lampu yang tidak diperlukan.
Anak diajak dan menjaga keindahan alam dengan tidak merusak atau mengotori tempat-tempat umum. Ini juga sama ya, bila ada yang merasa TP ini kurang, nanti bisa ditambah oleh satuan PAUD masing-masing. Nah, rekan-rekan guru yang terkasih, itu tadi contoh tujuan pembelajaran elemen nilai agama dan budi pekerti. Untuk selanjutnya, nanti akan kita pelajari bersama contoh tujuan pembelajaran elemen jati diri. Terima kasih, sampai jumpa kembali di lain kesempatan.